Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kewarganegaraan dalam bidang kefarmasian. Perkenalkan, nama saya Fatika Sari Wahyuningtyas sebagai moderator. Selanjutnya, penyaji 1 ada Salsabila Nur Fadilah, penyaji 2 ada Poppy Dwi Permatasari, penyaji 3 ada Haini Solihatin, penyaji 4 ada Yulia Retno, penyaji 5 ada Nadia Siska Amalia. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh penyaji 1, yaitu Salsabila Nur Fadilah. Baik, definisi bela negara. Bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hakikat dari bela negara adalah sikap dan tindakan dari warga negara yang dilandasi dengan adanya rasa cinta tanah air dan juga negara. Kemudian selanjutnya ada arti penting bela negara. Yang pertama, kemerdekaan dan kedaulatan negara dapat dipertahankan. Yang kedua, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan. Dan yang ketiga adalah segenap bangsa dapat diselamatkan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya untuk slide berikutnya akan diterangkan oleh penyaji 2, yaitu Poppy Dwi Permatasari. Unsur-unsur negara yaitu pertama penduduk tetap, yaitu setiap negara harus memiliki penduduk di setiap wilayahnya. Kedua, adanya wilayah yang sah, yaitu artinya tidak boleh mengaku itu bahwa negaranya, padahal negara tersebut bukan milik negara yang dimiliki. Nomor 3, adanya pemerintahan, yaitu harus ada seseorang yang memerintah di sebuah negara tersebut. 4, menjalin hubungan internasional dengan negara lain, yaitu maksudnya harus ada kerjasama antara kalau ada yang membutuhkan bantuan di sana, kita bisa bantu. Alasan bela negara yaitu secara sederhana, alasan penting mengapa kita sebagai warga negara wajib membela negara adalah untuk mempertahankan keutuhan suatu negara. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa kita wajib bela negara, antara lain, 1, suatu usaha dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kesatuan dari wilayah negara Indonesia. 2, salah satu bentuk penghormatan kepada pahlawan yang telah berjasa dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Ketiga, menjaga martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Baik, slide selanjutnya akan diterangkan oleh penyaji 3, yaitu Haini Solihatin. Tujuan bela negara. Tujuan negara adalah mengusahakan kesejahteraan bagi warganya. Selain itu, tujuan negara juga untuk mencapai kebahagiaan dari warga negaranya. Sehingga tujuan negara adalah suatu pedoman ketika menyusun dan mengendalikan alat-alat perlengkapan sebuah negara serta mengatur bagaimana kehidupan rakyat-rakyat di dalam negara tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk bela negara. Yang pertama, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban negara. Yang kedua, ikut serta dalam melakukan pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga, melakukan pengabdian pada masyarakat. Contohnya, pekerjaan sebagai seorang dokter atau perawat yang akan selalu siap membantu ketika melakukan pengobatan terhadap siapa saja. Yang keempat, yaitu melakukan pengabdian sesuai profesi masing-masing, seperti guru yang berjuang mencerdaskan generasi bangsa agar bibit tersebut kelak siap menjadikan Indonesia lebih maju.
Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh penyaji 4, Yulia Retno. Lalu di sini ada ancaman bela negara. Ancaman negara adalah suatu kegiatan yang berasal dari dalam atau luar yang dapat membahayakan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan non-militer. Jadi di sini ada ancaman militer. Yang pertama sabotase, yang kedua yang pertama sabotase, tindakan kerusakan yang dilakukan secara terencana dan disengaja. Itu bertujuan untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas. Yang kedua ada spionase. Spionase itu adalah suatu aktivitas mengintai atau memata-matai organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk mengambil informasi penting atau rahasia tanpa seizin organisasi tersebut. Lalu yang ketiga ada perang saudara. Perang saudara atau separatisme adalah golongan yang bertujuan memisahkan negara. Lalu yang terakhir pemberontakan. Pemberontakan bisa terjadi suatu golongan melakukan dengan otoritas sebuah negara. Untuk yang terakhir akan disampaikan oleh Nadia Siska. Ya, di sini ada ancaman non-militer. Terbagi jadi 4, yaitu perang saudara, 2 provokasi terhadap satu kelompok, 3 blokade politik, dan keempat separatisme. Ya, selanjutnya ada peran farmasi dalam upaya bela negara. Kita sebagai lulusan sarjana farmasi mampu membuat, menganalisis mutu dan keamanan dari obat atau berbagai sediaan farmasi, serta melakukan pelayanan kefarmasian di bawah supervisi yang memiliki semangat bela negara dalam rangka mendukung pertahanan negara dan keamanan nasional. Dengan adanya program studi farmasi, maka itu termasuk pengaturan kemiliteran dalam bidang farmasi atau kesehatan. Hal ini juga termasuk bentuk bela negara sesuai profesinya, yaitu sebagai apoteker. Meningkatnya perkembangan sumber daya manusia pada bidang kesehatan menjadi satu prioritas dalam menghadapi segala ancaman pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga kesehatan farmasi yang terlatih dan memiliki kualitas yang baik. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya, kami dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.